Batalion Zeni Tempur 9 Langlang Buana atau Yonsipur 9 merupakan eselon pelaksana yang berada di bawah naungan Divisi Infanteri 1 Kostrad dengan bertugas pokok menyelenggarakan konstruksi, destruksi, dan nubika pasif guna memperbesar daya gerak sendiri, memperkecil daya gerak musuh, serta mempertinggi kelangsungan hidup dan kemampuan operasi Satuan Manuver Divisi Infanteri 1 Kostrad. Sejarah Batalion Zeni Tempur 9 Langlang Buana berdiri pada tanggal 1 Maret 1962 yang terbentuk atas dasar kebutuhan Satuan Banpur di dalam Satuan Koras 1 Caduat atau sekarang dikenal dengan nama Kostrad guna memenuhi kebutuhan satuan yang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dalam rangka merebut Irian Barat di bawah Komando Operasi Mandala. Pada awal dibentuknya, batalion ini bernama Yonsipur 9 Para yang terdiri atas gabungan dari satu kompi dari Yonsipur 3 Kodam 3 Siliwangi dan satu kompi dari Yonsipur 5 Kodam 5 Brawijaya. Bermarkas di Jalan Jenderal Ahana Sution Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat, Yonsipur 9 Langlang Buana memiliki 5 kompi, meliputi Kompi Sipur A Alap-Alap, Kompi Sipur B Bourok, Kompi Sipur C Cendrawasih, Kompi Bantuan Walet, serta Kompi Markas Manyar. Kelima kompi tersebut berada terpusat dengan markas batalion, yang mana hal tersebut bertujuan meningkatkan kecepatan dan kesiapan dalam menghadapi tugas operasi. Berdasarkan pembaruan juknis Satuan Zeni dalam mendukung operasi, Kepkasat nomor Kep garis miring 1001 garis miring 2022 tanggal 24 November 2022 tentang keterlibatan Zeni dalam mendukung operasi militer Matra Darat terbagi atas beberapa fungsi teknis militer umum Zeni, diantaranya intelijen pertempuran, mobility, kontra mobility, perlindungan, survivability. Sebagai satuan Zeni yang berada di bawah naungan Kostrad, batalion ini dilengkapi dengan alutsista dan perlengkapan yang tidak dimiliki oleh satuan Zeni lainnya. Hal ini selaras dengan beban tugas satuan Kostrad, sehingga dibutuhkan kelengkapan yang modern dan canggih. Dalam rekrutmennya, prajurit Yonsipur 9 Langlang Buana merupakan prajurit Zeni pilihan yang sudah melalui proses seleksi untuk menjadi prajurit Kostrad. Selain itu, Yonsipur 9 Langlang Buana membekali prajuritnya dengan kemampuan lintas udara untuk mendukung tugas operasi gabungan yang membutuhkan kemampuan lintas udara. Dharma bakti Yonsipur 9 Langlang Buana terhadap negeri ini telah banyak dibuktikan melalui berbagai penugasan yang telah dilaksanakan, baik berupa operasi militer perang maupun operasi militer selain perang di dalam dan di luar negeri, seperti misi kemanusiaan serta operasi perdamaian dunia di bawah naungan PBB. Riwayat penugasan Yonsipur 9 di dalam negeri. Riwayat penugasan Yonsipur 9 di luar negeri. Kemanunggalan TNI dengan rakyat merupakan suatu kegiatan program TNI AD untuk menjalin hubungan baik dengan rakyat yang harmonis dan bersinergi, serta diwujudkan oleh prajurit Yonsipur 9 Langlang Buana melalui respon cepat terhadap upaya peningkatan ketahanan pangan nasional, upaya penyediaan air bersih dalam program TNI AD Manunggal Air, serta upaya membantu korban bencana. Dalam setiap pelaksanaan tugasnya, Yonsipur 9 Langlang Buana selalu memperdomani tradisi peninggalan para pendahulunya, yaitu untuk selalu berhasil dalam setiap penugasan. Tidak ada yang tidak mungkin selama memiliki keyakinan, berangkat dengan penuh persiapan, dan kembali dengan penuh kebanggaan.
Tradisi semangat juang inilah yang selalu tertanam di jiwa prajurit Langlang Buana untuk selalu memenangkan pertempuran serta memiliki kesiapan operasional yang tinggi untuk ditugaskan baik di dalam negeri maupun peacekeeping operation dan misi kemanusiaan di bawah naungan United Nations. Batalion Zeni Tempur 9 Langlang Buana sebagai pasukan Zeni Garda terdepan TNI Angkatan Darat siap memberikan dedikasi karya terbaik demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batalion Zeni Tempur 9 Langlang Buana, Cakra. Saya Prakariki Martin Luther Simbolon, anggota Yonji Pur 9, Divisi Infanteri 1 Kostrat. Saya atlet nasional Indonesia, cabang atletik. Setiap musim dan di medan apapun, siap tempur maju depan. Lihat ini Prakariki Martin Simbolon. Ya, rekan kita, junior kita, senior prajurit-prajurit yang lainnya, merupakan profil prajurit yang berprestasi di satuan kita. Perkenalkan, nama saya Prakariki Martin Luther Simbolon. Saya anak kelima dari 5 bersaudara. Orang tua saya bernama Pahala Simbolon. Beliau sudah almarhum. Dan ibu saya bernama Norma Agnos Sinaga. Ayah saya bekerja sebagai petani, sedangkan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Awal mula menekuni atletik, pada waktu itu 2016, satuan saya kebetulan terpilih menjadi mewakili Tontangkas di Cipatat. Dari situ pelatih saya melirik saya menjadi seorang atlet. Setelah selesai Tontangkas, saya dipusatkan latihan di Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong. Dari situ saya berproses menjadi seorang atlet. Proses berlatihnya tentu sangat panjang sekali. Program dari pelatih sudah terprogram dan intinya menjadi seorang atlet itu latihan yang konsisten, makan yang teratur, dan istirahat yang cukup. Pertama kali saya itu merasa ini sangat berat sekali menurut saya. Tapi berlahan saya mengikuti apa yang diberikan program oleh pelatih, saya ikuti, dan puji Tuhan saya bisa mengikuti sampai sekarang. Dan event-event yang saya ikuti selama ini tentunya sangat banyak sekali, mulai dari event nasional maupun internasional, dan bahkan pun event yang tarkam tiap mingguan saya ikuti. Perjalanan untuk masuk ke tim SEA Games itu sangat panjang sekali. Pertama, saya mengikuti seleksi di 10.000 meter dan di situ saya terpilih menjadi seorang tim Indonesia untuk mengikuti SEA Games di Kamboja 2023. Setelah mau berangkat ke Kamboja juga, saya juga masih dites juga, dan saya puji Tuhan saya masih diberikan waktu untuk bisa berprestasi lagi, dan puji Tuhan saya bisa mendapatkan medali emas di SEA Games Kamboja 2023. Tentunya responnya bukan hanya dari komandan saja, tetapi dari Bapak Panglima juga, mulai dari Bapak Panglima, Bapak Kasat, sampai dengan Bapak Pangdip, dan sampai dengan komandan, tentunya sangat memberikan apresiasi yang sangat luar biasa sekali. Dan tentunya saya diberikan dengan penghargaan, piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Yang paling berkesan itu
Waktu itu saya setelah pulang dari Kamboja, saya disambut di satuan saya dan diarak. Itu menurut saya sangat luar biasa sekali. Seputar keberhasilan medali emas di SEA Games tentunya tidak jauh dari program latihan, doa, dan usaha. Sangat bangga sekali, terharu bisa mengharumkan nama bangsa di negara lain, bisa mengibarkan bendera merah putih di negara lain. Tentunya itu sangat luar biasa bagi saya. Di mata saya, Praka Ricky Martin Simbolon ini merupakan sosok yang sangat disiplin. Sejauh ini saya lihat bagaimana dia fokus dengan apa yang ingin dia capai. Kemudian secara personal juga di lingkungan prajurit, Ricky Martin Simbolon ini sosok yang sangat humble. Pada dasarnya Ricky Martin Simbolon ini sosok yang sangat baik, kemudian sangat peduli, perhatian kepada rekan maupun juniornya, serta sangat respect terhadap senior maupun atasannya. Untuk menu latihannya tentunya sangat bervariasi. Ada persiapan umum, biasanya itu disiapkan volumenya yang banyak atau jaraknya yang banyak, dan nanti selang 3 bulan kemudian mungkin udah bisa masuk ke persiapan khusus, dan 2 bulan menjelang mau lomba prakompetisi. Untuk menu pemanasan, biasanya saya pemanasan itu kadang sampai jogging dulu sampai 20 menit. Setelah itu saya running drill, ABC-an. Setelah itu masuk ke program utama. Nah, di program utamanya itu kita kadang kita biasanya hari-hari Senin itu kita long run sampai dengan 22 kilo. Nah, habis itu Selasanya kita intervalan sampai dengan mungkin volumenya sampai 15 kilo. Kebetulan bulan 9 ini ada PON Aceh Sumatera Utara, saya mewakili Jawa Barat, dan sekarang saya sedang melaksanakan Pelakda PON terpusat di Jawa Barat. Untuk target ke depannya, mudah-mudahan di SEA Games 2025 ini bertempat di Thailand, mudah-mudahan saya bisa meraih medali emas di kategori maraton, dan saya bisa juga meraih medali di kategori 10.000 meter. Dan saya berharap bisa mendapat 2 medali. Ya, untuk prospek atlet Ricky Martin Simbolon ke depan ya sangat menjanjikan sekali, karena saat ini usia beliau masih 28 tahun, menginjak 28 tahun. Umur masa emasnya lah untuk seorang atlet jarak jauh. Untuk potensi Ricky sendiri ya dari semangat latihannya sangat tinggi ya. Semangat latihannya, motivasinya, disiplinnya, ya. Daya tahan, daya juang untuk berlatih meningkatkan prestasi sangat luar biasa. Karena dari didikan awalnya kita dari militer, kita tahu militer kalau semangatnya luar biasa, begitu jadi atlet ya pasti semangatnya lebih menggebu-gebu untuk mencapai prestasi yang diinginkan. Pesan untuk prajurit Kostrad, tetap jaga fisik, tetap semangat, raih prestasimu setinggi-tingginya. Dan untuk rekan-rekan prajurit, jika ingin menjadi seorang prajurit yang berprestasi, latihan yang keras, percayalah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, dan percayalah satuan tidak akan pernah menghalangi prestasi. Satuan akan selalu membawa kamu menjadi seorang prajurit yang berprestasi. M3i Amphibious Ponton pertama kali dikembangkan oleh perusahaan asal Jerman pada tahun 1982. Untuk unit yang kita miliki merupakan varian terbaru yang diproduksi pada tahun 2018 dan didistribusikan ke Indonesia pada tahun 2019. Adapun kendaraan pendukung untuk mendukung operasi M3i Amphibious Ponton yaitu Pandur, Tatrafon, dan Treva.
M3I Amphibious Ponton diawaki oleh 3 personil yang terdiri dari driver, pilot, dan deckhand. Adapun para pengawak personil kami telah melaksanakan latihan selama 5 minggu di Jerman dan di Ceko. Beberapa latihan yang telah kami laksanakan, yaitu latihan tanpa arus. Yang pertama di PMPP pada tahun 2020, di Danau Gede Bage pada tahun 2021, dan di Sungai Komering pada tahun 2021 pada saat latihan ancap. M3I Amphibious Ponton memiliki spesifikasi, yaitu panjang 13,03 meter dan lebar 3,30 meter serta tinggi 3,97 meter. Dan apabila M3I Amphibious dalam posisi bentangan terbuka, yaitu 6,57 meter. Penggunaan M3I Amphibious Ponton untuk memperlancar gerak maju pasukan kawan di medan operasi karena dibutuhkan jembatan atau feri yang mampu digelar secara cepat dan kuat untuk dilintasi pasukan infanteri maupun kendaraan pasukan bantuan tempur. Kami, Satuan Zeni di bawah jajaran Kostrad, dipercaya untuk mengawaki M3I Amphibious Ponton yang berada di satuan kami Yon Jipur 9 Langlang Buana Divisi Infanteri 1 Kostrad. Selain kendaraan M3I Amphibious Ponton, satuan kami pun memiliki beberapa perlengkapan untuk jihandak dan beberapa alat berat yang digunakan untuk melakukan operasi perbantuan pada saat penanggulangan bencana.